Balik. Malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas analisis perancangan perangkat lunak yang berbasis itu kita eh, apa namanya tuh mengaplikasikan manajemen bengkel. Kita dari kelompok 10 yang pertama ada ketuanya Muhammad Tifta Ilhak 084, perkenalkan diri. Yang kedua ada saya sendiri, Farhan Najib Rizkiansyah, 065. Yang ketiga ada Muhammad Fariza Putra 154. Selanjutnya ke pembukaannya, di sini tuh adalah berikut daftar rekrutmen fungsional, fungsional dan non-fungsional berdasarkan deskripsi yang telah diberikan. Rekrutmen fungsional terdiri ada beberapa. Yang pertama, manajemen inventaris, sistem harus mencatat dan memantau inventaris bengkel, termasuk suku cadang, peralatan, dan perangkat lunak yang digunakan dalam metode bengkel tersebut. Yang kedua, pendataan pelanggan. Sistem harus menyimpan dan mengelola data pelanggan, termasuk informasi kotak, riwayat layanan, dan preferensi pelanggan. Terus yang ketiga, penjadwalan layanan. Sistem di sini harus dapat mengatur jadwal layanan kendaraan, terus pelanggan, termasuk estimasi waktu penyelesaian dan pengingat jadwal. Selanjutnya, yang keempat, manajemen pekerja. Sistem harus memungkinkan mengelola, sistem harus mengelola untuk memantau ketersediaan teknisi, menetapkan tugas, dan mengelola jadwal kerja mereka yang telah tertera. Terus yang kelima ada pemantauan biaya dan pendapatan. Di sini tuh ada sistem harus melacak biaya operasional bengkel dan memantau pendapatan dari layanan yang diberikan. Terus yang keenam ada pengelolaan, penjual, dan pembayaran. Sistem harus mencatat transaksi penjualan suku cadang dan layanan serta memfasilitasi pembayaran pelanggan melalui berbagai metode pembayaran. Untuk paylater, mau itu dana, BCA segala macam kita menyediakan. Karena untuk memudahkan pelanggan eh, bisa membayar agar mulus ke depannya juga. Terus yang ketujuh, pemeliharaan catatan historis. Sistem harus menyimpan catatan historis tentang layanan yang diberikan kepada setiap kendaraan, termasuk perbaikan yang dilakukan, suku cadang yang diganti, dan biaya yang terkait. Kenapa harus seperti itu kan? Karena agar konsumen pun tahu apa saja yang diganti dan apa saja yang tidak diganti. Selanjutnya, yang kedelapan, pelaporan dan analisis. Sistem harus menghasilkan laporan tentang kinerja bengkel, termasuk analisis tentang pendapatan biaya, terus penataan efisien operasional, karena untuk meningkatkan kualitas bengkel tersebut. Yang kesembilan, ada pengelolaan stok dan pemesanan. Sistem harus mengelola stok suku cadang bengkel, mengidentifikasikan kapan suatu barang harus dipesan dan mengatur proses pemesanan dan penerimaan barang. Selanjutnya, yang non-fungsional di bengkel itu rata-rata ya. Yang ke satu ada keamanan dan akses. Sistem harus menyediakan kontrol akses yang tepat untuk memastikan hanya menggunakan yang diotorisasi yang dapat mengakses informasi sensitif. Yang kedua, dukungan pelanggan. Sistem harus menyediakan dukungan pelanggan yang efektif melalui bantuan online, bantuan telepon, atau sumber daya lainnya yang tersedia.
Terus di sini ada use case diagram manajemen bengkel yang akan dijelaskan oleh Muhammad Ita. Baik, di sini ialah use case dari manajemen bengkel yang kami buat. Dari use case di sini terdapat tiga aktor, diantaranya satu administrasi, lalu yang kedua ada teknisi, dan yang ketiga ada pelanggan, di mana si administrasi akan menerima kendaraan dari si pelanggan, lalu dilanjut dengan penjadwalan layanan, dan extend jadwal akan gagal. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah proses pembayaran tagihan dengan si pelanggan dengan extend pembayaran gagal. Lalu dilanjut di bagian yang tiga yang keempat, di mana terjadi sebuah hubungan antara administrasi dan juga teknisi untuk melakukan sebuah perbaikan kendaraan dengan extend perbaikan tambahan. Selanjutnya, si pelanggan akan mengambil kendaraan tersebut setelah selesai perbaikan, lalu akan dilanjut dengan umpan balik pelanggan. Oke, manajemen bengkel. Di sini use case-nya tentu saja manajemen bengkel dengan skenario. Yang pertama ada triggering event, pelanggan akan datang ke bengkel untuk permintaan layanan. Lalu yang kedua ada brief description, di mana petugas administrasi mencatat detail kendaraan dan layanan yang diperlukan, memberikan nomor referensi atau tanda pengenal kepada pelanggan. Aktornya yang pertama ada pelanggan, kedua ada administrasi. Ya, lalu di bagian yang keempat ada related use case, yang dimana terdapat dua bagian, yaitu yang pertama ada penjadwalan layanan, lalu yang kedua ada umpan balik pelanggan. Di bagian kelima ada stakeholders, yaitu terdapat tiga bagian, diantaranya satu ada pelanggan, yang kedua petugas administrasi, dan yang ketiga ada teknisi. Di bagian keenam ada precondition, yaitu di mana pelanggan telah datang ke bengkel untuk meminta layanan. Lalu di bagian yang ketujuh ada post condition, di mana data kendaraan dan permintaan layanan telah tercatat dalam sistem. Di bagian kedelapan ada form of activities, yaitu pelanggan akan datang ke bengkel, lalu petugas administrasi menyapa pelanggan dan mencatat detail kendaraan dan layanan yang diminta. Jika diperlukan, petugas administrasi memberikan nomor referensi atau tanda pengenal kepada pelanggan. Teknisi melakukan perbaikan kendaraan pelanggan, lalu pelanggan melakukan pembayaran atas jasa perbaikan kepada petugas administrasi aktif. Lalu aktivitas selesai. Di bagian ke-9 ada exception condition, di mana jika pelanggan tidak memberikan informasi yang cukup, maka petugas administrasi dapat meminta klarifikasi kepada pelanggan. Jika sistem tidak dapat mencatat permintaan layanan, petugas administrasi memberitahu pelanggan dan mencari solusi alternatif. Dan di bagian terakhir ada bagian pembayaran ya. Di sini di mana setelah mencatat detail kendaraan dan layanan yang diminta, petugas administrasi memberikan estimasi biaya kepada pelanggan. Pelanggan melakukan pembayaran sesuai dengan estimasi biaya yang diberikan, lalu petugas administrasi mengonfirmasi pembayaran dan mencatatnya dalam sistem, dan aktivitas pun selesai. Nah, di sini ada bagian class diagram bengkel yang dimana akan dibacakan oleh teman saya, Pak Rija. Mungkin selanjutnya akan diteruskan oleh saya, yaitu tentang kelas diagram bengkel. Di dalam kelas diagram bengkel ada beberapa unsur atau aktor yang bisa dijadikan sebuah kelas diagram. Yang pertama ada bengkel itu sendiri, yang kedua ada aktornya yaitu teknisi, pelanggan, dan petugas administrasi, dan perantaranya yaitu jasa perbaikan, dan yang terakhir pembayaran.
Di dalam diagram kelas bengkel, ada ID bengkel yang bertipe data integer dan nama bengkel yang bertipe data karakter, alamat yang bertipe data karakter, dan item yang bertipe data atribut, beserta insert data dan update datanya. Selanjutnya, dalam kelas diagram teknisi, ada ID teknisi yang bertipe data integer, nama teknisi yang bertipe data karakter, dan alamat teknisi yang bertipe data karakter, serta nomor telepon yang bertipe data integer, dan disertakan insert data dan update datanya. Selanjutnya, untuk kelas diagram pelanggan, eh, yang jadi unsur pertama adalah ID pelanggan yang bertipe data integer, yang kedua nama pelanggan bertipe data karakter, yang ketiga alamat pelanggan bertipe data karakter, dan nomor telepon yang bertipe data integer, disertakan dengan insert data dan update datanya. Yang ketiga, dalam kelas diagram petugas administrasi, ada juga ID petugas administrasi yang bertipe data integer, nama petugas administrasi, dan alamat petugas administrasi yang keduanya bertipe data karakter. Dan yang terakhir nomor telepon yang bertipe data integer serta insert data dan update datanya. Dan untuk kelas diagram perantaranya yaitu jasa perbaikan, nah, ini mencakup semua kelas diagram yaitu mulai dari kelas diagram bengkel, teknisi, pelanggan, dan petugas administrasi. Jadi di dalamnya tentu saja ada ID bengkel yang bertipe data integer, ID petugas administrasi, ID teknisi, ID pelanggan, nomor plat, dan antrian yang semuanya bertipe data integer. Dan yang terakhir ada tanggal perbaikan yang bertipe data date, disertakan insert data dan update datanya. Yang terakhir ada kelas diagram pembayaran. Di dalam kelas diagram pembayaran ini mencakup pada kelas diagram petugas administrasi, yang tentunya pasti ada ID petugas administrasi, ID pelanggan, yang keduanya bertipe data integer, dan satu lagi metode pembayaran yang bertipe data karakter, disertakan dengan insert data dan update datanya. Selanjutnya, eh, lanjut pada activity diagram pendaftaran manajemen bengkel. Dalam activity diagram pendaftaran, yang pertama step pertama yang dilakukan pelanggan ketika datang ke bengkel, yaitu mengakses sistem dan mengajukan pendaftaran. Setelah itu mengisi formulir pendaftaran, lalu admin atau sistem memberikan formulir pendaftaran. Setelah diisi oleh pelanggan, formulir pendaftaran tersebut, admin mengecek kesesuaian data, setelah sesuai atau tidak. Bila tidak sesuai, admin kembali memberikan formulir pendaftaran untuk diisi ulang atau direvisi oleh pelanggan. Setelah sesuai, tampilan sukses pendaftaran. Selanjutnya, ada activity diagram perbaikan. Step pertama yang dilakukan admin pada activity diagram perbaikan yaitu memberikan list perbaikan. Setelah itu teknisi menerima list perbaikan. Setelah teknisi menerima list perbaikan, teknisi melapor kepada admin apa apa saja suku cadang yang harus disediakan. Setelah itu admin menyediakan suku cadang perbaikan. Setelah disediakan oleh admin, teknisi melakukan perbaikan dengan mengganti suku cadang. Setelah sesuai atau tidak, bila sudah sesuai, selesai melakukan perbaikan. Yang selanjutnya ada activity diagram pembayaran. Dalam activity diagram pembayaran, pelanggan, step pertama yang dilakukan pelanggan, mengajukan pembayaran. Selanjutnya sistem atau admin pembayaran menampilkan tampilan pembayaran. Selanjutnya
Setelah melihat tampilan pembayaran yang ditampilkan oleh admin atau sistem, pelanggan melakukan pembayaran. Setelah pelanggan melakukan pembayaran, admin menerima uang tunai dan menyediakan uang kembalian. Setelah sesuai atau tidak, bila sesuai, pembayaran selesai dilakukan. Selanjutnya ada pada bagian state diagram. Untuk bagian ini mungkin akan dijelaskan oleh teman saya, Farhan Najib. Maaf, bagian ini bu- sedikit ada diskomunikasi. Ini bukan bagian state diagram, ini adalah sequence diagram yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Muhammad Faridja Putra. Pada sequence diagram pegawai, di sini pegawai akan menginput username untuk login. Setelah menginput username dan password, sistem akan cek username atau password itu benar atau salah. Bila salah satu dari username atau password itu salah, eh, sistem akan mengembalikan tampilan pada tampilan login. Eh, dan bila eh, dan bila username dan password itu sudah benar, selanjutnya akan melewati fase validasi login. Setelah melewati itu, menu akan ditampilkan. Selanjutnya masih di sequence diagram pegawai. Setelah menu ditampilkan, eh, pegawai harus mengisi biodatanya. Setelah biodata diisi, eh, sistem akan cek biodata yang telah diisi pegawai. Bila sudah sesuai, bila tidak ada kesalahan dalam menginput data biodata, menu akan ditampilkan. Selanjutnya ada sequence diagram pegawai. Setelah menu ditampilkan, sistem akan mengajukan pemilihan jasa perbaikan. Setelah jasa perbaikan ditampilkan, pegawai atau pelanggan bisa set tanggal perbaikan atau menjadwalkan kapan perbaikan akan dilakukan. Setelah mempunyai jadwal perbaikan, pegawai atau pelanggan melakukan transaksi. Dan selanjutnya ada sequence diagram pelanggan. Untuk mengakses sistem, pertama kali pelanggan harus login terlebih dahulu, yaitu dengan mengisi menginput biodata. Selanjutnya, setelah input biodata selesai diinput, sistem akan cek kembali apakah biodata tersebut sudah terdaftar atau belum. Bila belum terdaftar, sistem akan mengembalikan pada halaman login dan mengarahkan pelanggan untuk mendaftar terlebih dahulu. Tapi apabila biodata tersebut sudah terdaftar di sistem, selanjutnya akan melewati proses validasi login dan menampilkan menu untuk menyewa jasa perbaikan. Selanjutnya, masih pada sequence diagram pelanggan. Setelah menampilkan menu, pelanggan bisa memilih jasa perbaikan. Eh, Setelah pelanggan memilih jasa perbaikan, pelanggan juga bisa set atau memilih tanggal perbaikan yang dia mau. Setelah tanggal perbaikan dipilih dan sistem mengecek jasa perbaikan tersedia apa tidak atau tidak. Jika jasa perbaikan tidak tersedia,
sistem akan mengembalikan tampilan tampilan layar ke dalam menu. Eh, Tetapi bila jasa perbaikan yang dipilih pelanggan tersedia, sistem akan langsung menampilkan layar transaksi. Setelah itu, setelah pelanggan selesai membeli jasa perbaikan dan mengeset tanggal perbaikan, pelanggan bisa melakukan pembayaran. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Farhan Najib, mengenai state diagram. Ya, di sini ada state diagram yang pertama, yaitu ada pertama tuh kita membuka aplikasinya, terus login. Terus yang kedua itu kita validasi. Maksudnya tuh dalam validasi ini kita memvalidasikan username atau password yang kita buat. Sudah gitu, di sini ada dua opsi antara benar atau salah. Kalau misalnya salah, tetap mengulang kembali ke login. Kalau benar, lanjut. Yaitu ke menu, terus yang kedua terakhir itu ada cek pembayaran, dan yang terakhir adalah lihat data pembayaran. Karena kalau misalnya kita ibaratnya sebagai pelanggan, kita juga ingin tahu dong apa saja yang kita bayar dan apa saja yang kita dapatkan dari yang kita bayar itu. Selanjutnya, state diagram yang kedua masih sama, login, validasi, validasi username password, terus salah atau benarnya, terus lanjut ke menu. Nah, yang di sini yang terdapat bedanya itu ada di cek data pelanggan. Cek data pelanggan eh ini tuh pelanggan yang sama atau yang bukan atas yang pembayaran yang masuk, disesuaikan dengan nota pembayarannya. Ya, apa sih nota pembayaran billnya. Terus lihat data pelanggan. Selanjutnya ada di sini login, validasi, terus validasi username, password, salah, benar, terus lanjut ke menu, terus kita di sini, oh, no. Terus di sini login pelanggan. Jadi pelanggan tuh bisa login ke aplikasinya itu untuk misalnya terjadi pembatalan karena ada suatu kendala atau hal yang di luar kemauannya pelanggan ataupun mekanik bisa jadi, atau di luar kesanggupannya mekanik. Jadi adanya pembatalan. Terus kalau misalnya tidak jadi pembatalan, itu di apa namanya tuh, pembatalan dilewat langsung ke jangka perbaikan. Sesudah tadi pembayaran langsung estimasi jangka perbaikannya berapa lama, dan setelah itu bayar DP pertama. Terus apa? Terus habis itu setelah DP selesai, selanjutnya di sini login, validasi, username, password, terus login pelanggan juga, terus menu pelanggan, langsung ke bengkel, terus pilih jasa perbaikannya. Pilih jasa perbaikannya itu ada dua. Jadi pilih jasanya eh jangka yang tadi, yang jangkanya sama pilih jasa perbaikannya itu seberapa lama dan kita akan mengerjakannya apa saja. Dan itu dikonsultasikan dengan admin. Terus selanjutnya di sini tuh strukturnya di menu pelanggan. Setelah login, jadi login, terus validasi username password, terus ke menu, habis menu login pelanggan,
Terus menu pelanggan ini tuh langsung ke bagian bengkel. Nah, di bagian bengkel ini pilih layanan jasa perbaikan, terus jangka perbaikan dan pembatasan jasa, pembatalan jasa, yaitu yang tadi seperti pembatalan atau mengcancel suatu jasa yang telah di awal perjanjian. Terus yang keenam, sini yang terakhir, ada transaksi. Jadi setelah melakukan apa namanya tuh perjanjian dengan admin untuk melakukan perbaikan kendaraan, itu lanjut ke transaksi, yaitu yang pertama tadi DP, transaksinya bayar, DP, terus cek transaksinya siapa yang bayar, apakah masuk atau tidak. Apabila masuk lanjut atau tidak, itu dipertanyakan. Selanjutnya kita pindah ke deployment. Itu di sini ada device type kepemilikan pelanggan. Yang di sini tuh awalnya browser, terus yang kedua device-nya staf pemilikan pelanggan juga, mobile app juga ada. Yang ketiga server, application server. Terus yang keempat ada database server. Di masing-masing semua ini sangat berhubungan karena untuk kita apa namanya tuh menggunakan aplikasinya itu ini juga ada gitu. Dan di sini selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Difta. Silakan Muhammad Difta. Ya, baik. Di sini ialah bagian saya, yaitu di bagian desain atau UI UX. Pertama-tama di sini ya tampilan awal ketika kita akan membuka aplikasi si Majen Bengkel ini. Tampilannya dua pilihannya. Yang pertama ada start, lalu yang kedua ada exit. Nah, selanjutnya di sini ya tampilan kedua setelah kita menekan tombol start. Di sini ada tiga opsi, diantaranya kita bisa login sebagai register apabila belum mempunyai akun. Lalu yang kedua login apabila telah memiliki akun. Dan yang ketiga di sini adalah admin apabila ada seorang admin. Dan ini adalah tampilan register ya ketika kita akan apa ingin membuat sebuah akun di aplikasi ini, maka tampilannya akan seperti ini. Di mana yang pertama kita harus memasukkan username, lalu yang kedua ada nomor handphone, dan yang ketiga ada email. Lalu kita akan disuruh melakukan sebuah verify melalui email atau nomor HP yang disetujui. Baik, di sini ada tampilan untuk login yang di mana sudah disetting ya, ada ID-nya serta passwordnya yang harus dimasukkan. Lalu di sini ada klik gas di mana ini untuk melanjutkan kepada bagian yang lain. Dan di sini ialah bagian admin ya, sama seperti tadi, cuman bedanya ya di sini ada sebuah register di mana ID dan password dari admin itu berbeda dengan pelanggan yang biasa. Nah, ini ialah tampilan dari admin yang pertama di mana ada tampilan welcome admin, disediakan sebuah cek data klien. Apabila diklik, contoh tampilannya akan seperti ini untuk mencari ID klien agar diproses sebuah informasi transaksi dari si klien ini. Lalu di bagian yang kedua ada transaksi dan yang ketiga ada cek pembayaran. Nah, di sini ya tampilan dari si user, di mana yang pertama bisa diklik ya yang pilih jasa, maka akan tampilannya keluar seperti ini, di mana si user dapat memilih sebuah jasa VIP atau reguler. Lalu di bagian yang kedua ada waktu service, di mana terdapat tiga waktu. Yang pertama ada 1,5 jam untuk VIP saja, dan ada 1 hari, dan ada bagian yang tak terestimasi. Nah, selanjutnya ada bagian verify atau batal. Lalu di sini ya ada bagian ERD, itu bagian saya sendiri di mana
Di bagian jasa ada primary, maaf ya di sini mungkin saya typo dalam pengetikan, harusnya PK yaitu primary key yang berisi jasa ID, yaitu waktu perbaikan, jasa perbaikan. Lalu di bagian yang kedua ada pelanggan dengan memiliki user ID, yaitu username, PW, nomor telepon, serta email. Lalu ada bengkel dengan memiliki bengkel ID dengan FK, jasa ID, FK2, user ID, FK3, admin ID, itu waktu perbaikan, jasa perbaikan. Lalu di bagian yang ketiga ada admin dengan primary key, admin ID, itu name, PW, nomor telepon, dan email. Dan terakhir ada bagian pembayaran dengan primary key, bayar ID. Salah satunya bengkel ID, yaitu total, waktu perbaikan, dan jasa perbaikan. Mungkin sekian saja dari kami. Terima kasih. Sekian dari kelompok 10. Maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Ya, izin pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.